bakalan tidak bisa dapat angka yang diinginkan oleh kampus. Tapi dia katakan kita tunggu aja, dia katakan kita tunggu aja, nanti akan keluar nilainya. Saudara, beberapa waktu kemudian betapa terkejutnya kami ketika dia berkata nilai koko nggak sampai. Lalu saya tanya, lalu kalau nggak sampai terus gimana dong? Ya, ini ada surat kampus stop beasiswa. Beasiswanya dia itu 100%, saudara, biaya tinggal di asrama, makan, dan tuitionnya itu semua ditanggung. Dan dia katakan stop. Lalu saya bilang, kamu nggak kuliah lagi dong? Dia bilang, lah iya, beasiswanya di stop. Dia bilang begitu. Wah, hari itu gelaplah hidup saya, karena anak saya ini nggak punya ijazah SMA punya Indonesia, saudara. Dia waktu mau masuk ikutin program ini untuk beasiswa, dia ngambil kesetaraan SMA itu di UI, di Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan Amerika, dan dia selesaikan itu semua ujian yang bisa dianggap setara dengan lulus SMA. Tapi ini internasional begitu. Nah, itu yang kemudian dia kirim, kemudian itu yang membuat salah satunya dia diterima dan mendapatkan program beasiswa 100%. Saudara tahu perasaan saya? Aduh, ini arek pulang sini gak iso kuliah lah. Ijazah Indonesia ndak punya. Kalau mau tak lanjutkan di Ubaya, di Petra, rasane saya belum ngecek waktu itu. Gak mungkin lah, ini ijazahnya kan ijazah yang dikeluarkan dari luar untuk SMA-nya dia. Kalau mau ya dia harus mengambil ujian paket C punyanya Indonesia itu. Tapi itu butuh waktu yang juga tidak singkat. Saudara, hari itu gelaplah hidup saya. Yang muncul di bayangan saya adalah anak saya yang pertama gak bakal kuliah, mungkin akan ikut kursus-kursus saja begitu untuk hidupnya. Ya, di dalam masa-masa yang seperti itulah benar yang firman Tuhan ini katakan, kenapa kamu terkejut? Ya, Tuhan Yesus bertanya, kenapa kamu terkejut? Ya, saya terkejut dengan berita itu, begitu kan. Kenapa kamu ragu-ragu? Ya, saya ragu apakah anak saya bisa sekolah, bisa lanjut kuliah meskipun di Indonesia, kan begitu ya yang ada di dalam hati saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya para murid waktu ditegur oleh Yesus dengan kalimat itu, mereka sebetulnya sudah menerima berita bahwa perempuan-perempuan itu menemukan kubur Yesus kosong. Dan kemudian mereka juga mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang berjalan ke Emmaus tentang mereka bertemu dengan Yesus. Tetapi murid-murid yang ada di Yerusalem itu tetap tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Maka itu ketika Yesus datang mereka kaget. Begitu kan. Maka Yesus tanya, kenapa kamu terkejut? Kenapa kamu ragu? Itu teguran Yesus, saudara. Dan yang luar biasa adalah ketika para murid melihat Yesus tiba-tiba muncul, karena pintu itu semua dikunci dan muncul, mereka mengatakan hantu. Padahal itu Tuhan Yesus gitu ya. Soal hantu ini dekat sekali dengan para murid. Kejadian kapal yang kena badai, Yesus berjalan di atas air, mereka ngomong apa? Hantu. Yesus datang lagi ketemu mereka di rumah yang terkunci, hantu gitu ya. Mereka sangat dekat dengan pemahaman soal hantu. Dan memang orang-orang Yahudi itu percaya bahwa orang kalau mati hari ini, rohnya itu masih gentayangan gitu, butuh beberapa hari di bumi. Gak langsung meninggalkan bumi, itu pemahaman orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu memang percaya bahwa yang namanya air, laut, danau, itu memang tempat tinggalnya setan. Makanya di laut itu langsung setan hantu begitu ya. Itu orang Yahudi. Jadi banyak pengaruh dalam pikiran mereka, dan salah satu yang membuat mereka terkejut dan ragu, saya pikir ini karena masih juga melekat soal hantu-hantu itu. Saya tidak tahu apakah saudara juga masih kehantu-hantuan begitu ya. Tapi itu realita yang ada, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang hari itu para murid berada pada titik yang paling rendah secara emosi dan juga secara spiritual ya.
Sehingga mereka itu merasa ya sumpek aja begitu, karena mereka berharap bahwa Yesus itu tidak mati, tapi kenapa juga mati begitu. Itu kesumpekan mereka. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus akhirnya mencoba untuk membuat mereka yakin bahwa Yesus itu bangkit, saudara. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan? Kalau kita membaca bagian teks yang tadi kita baca di pasal 24, yang pertama yang Yesus lakukan ketika mereka ketakutan, mereka ada dalam kebimbangan, mereka ada di dalam kegelisahan, Yesus itu datang segera loh. Ya. Ayat 36-37 berkata, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara, waktu Yesus tahu betapa gelisahnya murid, takutnya murid, kebimbangan para murid, Alkitab ngomong apa? Yesus datang segera. Yesus tidak menunggu kesiapan hati para murid. Yesus tidak menunggu biar hatinya tenang dulu nanti aku datang. Tidak. Gelisah hari itu, takut hari itu, bimbang hari itu, yang Yesus putuskan apa? Aku segera datang. Aku gak bisa diem. Aku segera datang. Dan itu yang kemudian Yesus lakukan. Makanya itu mereka terkejut. Kok bisa tiba-tiba muncul di dalam kehidupan mereka pada waktu itu, saudara. Saudara, apapun yang saudara rasakan hari ini, ketakutan, kegelisahan, kebimbangan karena apapun, maka firman Tuhan ini mau katakan, dalam keadaan seperti ini, saudara tahu yang diputuskan oleh Tuhan kita. Dia mendatangimu segera. Cuma masalahnya kita ini loh, tidak kroso. Kita ini tidak kroso kalau Tuhan datang gitu loh ya. Lu apa terus tidak kroso? Saudara, sesungguhnya dalam ketakutan, iya tolong, dalam ketakutan, ketidakpastian, Yesus itu selalu datang kepada kita. Cuma kita renungkan sebentar, apa kita tidak terasa? Saudara, waktu anak saya ngomong, wes beasiswanya di stop. Wah gelap lah hidup saya begitu. Ini nek dikirim balik ke saya bilang nek kuliah terus di situ boleh tak? Lu ya boleh. Tapi yang bayar toh. Dia bilang, lah iya dia ngomong lah bayar itu masalahnya kan begitu kan. Saya ya bingung saudara. Saya akhirnya yang bisa saya lakukan adalah duduk baca Alkitab. Dan baca Alkitab beberapa hari itu membuat hati saya lebih tenang. Saya lihat Instagram yang banyak saya buka itu adalah bagian-bagian bagaimana orang menyampaikan firman dalam penggalan-penggalan. Itu saya buka. Dan itu membuat hati saya lebih tenang. Saudara tahu ketika Yesus segera datang kepadamu apa yang dia lakukan? Dia bisa kirim seorang teman kepadamu untuk berbicara, untuk mendoakan. Tuhan bisa mengirimkan pesan firman Tuhan lewat HP-mu. Tuhan bisa mengirimkan pesan lewat firman Tuhan yang kau baca, karena engkau rajin baca Alkitab. Tuhan bisa kirim pesan lewat ibadah minggu, firman Tuhan saudara dengar, pujian saudara nyanyikan. Itu semua upaya Tuhan datang segera kepadamu. Pertanyaannya, kenapa kita tidak merasakan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Dia nggak tunggu keadaan kita jadi baik. Dia datang di awal untuk menyapa kita. Yang kedua, saudara, apa yang Yesus lakukan adalah Yesus menyembuhkan luka hati. Lukas 24:38. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Saudara, pertanyaan ini sebetulnya
ingin membongkar, ingin mengungkapkan sebenarnya apa sih yang ada di dalam hati dan pikiran para murid pada waktu itu. Saudara, rasa ragu, keterkejutan itu mengungkapkan banyak hal. Dan salah satunya itu bisa mengungkapkan betapa kecewanya hati. Sehingga muncul keraguan, sehingga muncul ketakutan. Mengapa ada rasa kecewa? Saudara, para murid itu berharap Yesus datang ke dalam dunia supaya mereka itu masalahnya diselesaikan. Masalahnya apa yang ingin mereka supaya Yesus selesaikan? Penjajahan Romawi. Mereka itu ingin jadi orang yang bebas, yang tidak terus diperes sama Romawi, dikenai pajak begitu tinggi. Belum lagi kemudian mereka sering dihina, mengalami diskriminasi. Dan itu bertahun-tahun mereka alami dan mereka ingin bebas. Waktu Yesus datang, harapannya mereka apa? Usiran itu loh Romawi. Karena ini masalah kami yang terbesar. Suruh mereka pergi. Jangan terus biarkan menjajah kami. Kamu datang ke dalam dunia ini, mosok tidak bisa melakukan. Ayolah lakukan. Yang terjadi Yesus mati. Yesus dikubur. Kecewalah mereka. Yang menjadi pertanyaan memang adalah, apa sih agenda Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Apa memang untuk ngusir bangsa Romawi bagi Israel? Enggak ternyata. Agenda Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyembuhkan engkau dan saya dari luka karena dosa. Menyembuhkan engkau dan saya dari rasa keputusasaan yang besar. Maka dia datang sebagai juru selamat, membebaskan kita dari dosa. Itu agenda utamanya, saudara. Jadi Yesus itu tidak punya kewajiban untuk melunasi hutang kita. Yesus itu tidak punya kewajiban menyembuhkan penyakit gula kita. Yesus tidak punya kewajiban untuk membuat usaha kita yang sekarang lagi morat-marit jadi lebih baik. Enggak ada kewajiban. Karena memang agenda utamanya dia bukan itu. Loh, apakah kemudian Tuhan tidak bisa membuat kita berhasil, sembuh, masalah kita selesai? Bisa, kenapa enggak? Tapi taruhlah dalam hati kita, Tuhan tidak berkewajiban untuk itu. Kalau begitu saya boleh berdoa. Boleh, berdoalah minta supaya usahamu dibuat berhasil. Boleh, tapi jangan tuntut Tuhan seolah-olah dia wajib untuk membuatmu jadi orang yang berhasil. Jadi sehat, enggak ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid itu kecewanya di situ. Kecewanya kepada siapa? Ya kepada harapannya sendiri yang keliru. Memahami tentang Tuhan hadir untuk apa. Saudara, mereka terluka hati mereka karena harapan mereka sendiri. Saat dua pengikut Tuhan menuju ke Emmaus, mereka berdua berjalan nih ya. Tiba-tiba ada orang ketiga masuk. Itu siapa? Itu Yesus kan, menuju perjalanan ke Emmaus. Bertiga ini ngobrol. Nah, yang namanya dua pengikut Yesus ini ngeh enggak kalau orang ketiga ini Yesus? Enggak ngeh loh. Kan luar biasa ya. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu berapa kilometer? 11 kilometer. Bukan naik mobil, jalan kaki, ngobrol 11 kilometer. Dua orang ini enggak ngeh, itu Yesus. Loh apa kok bisa begitu? Maka itu tadi pertanyaan saya awal. Yesus itu sudah segera datang segera ketika engkau gelisah, ketika engkau putus asa. Kenapa enggak ngeh? Ya sama dengan murid ini, dua ini. 11 kilo enggak ngeh. Ngobrol bertiga, suaranya pun dia enggak tahu itu suaranya Yesus. Nah, ini pengikut atau apa? Baru ngehnya di mana? Sampai di Emmaus baru ngeh. Ngehnya kapan? Waktu makan. Nah, Yesus itu kalau mau menyembuhkan luka hati kita, caranya gampang.
cuma dijak makan. 2 murid itu baru tahu, loh inilah Yesus. 11 kilometer lewat. Dijak makan, ngeh. Nah yang di Yerusalem gimana? Sama, memulihkan murid yang di Yerusalem sedang ketakutan dan gelisah, ya dijak makan sama Yesus. Makan bersama, baru mereka, iya, lukanya sembuh. Saudara, luka hati kita itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita disembuhkan. Kalau engkau terluka hari ini, saya tidak tahu lukamu karena apa. Ngomong sama Tuhan, kapan traktir saya? Jangan makan opo Tuhan, saya ini begitu. Ya tentu nggak dibawa ke restoran, tapi artinya bahwa datang dan ayolah Tuhan, tolonglah aku terluka. Gampang. Tuhan itu kalau mau sembuhkan luka di hati kita, gampang. Ya, celing, langsung sembuh. Ketika anak saya bilang begitu, saya baca firman, hati saya itu masih belum srek, saudara. Saya masih terluka. Terluka dengan apa? Dengan berita itu. Berita beasiswa stop, itu saya terluka. Sebagai bapak, saya nggak tahu mikirnya gimana supaya anak ini nanti bisa tetap kuliah. Mikir no kuliah di Indonesia aja nggak bisa saya. Ya karena ijazahnya begitu. Luka saya. Akhirnya setelah itu saya ada jemaat yang punya villa di Trawas. Saya bilang, boleh aku pinjem villamu, aku mau tinggal di sana beberapa hari. Sumpek aku, saya bilang begitu. Dia bilang, boleh, pakai aja, mesti pakai. Saya pergi ke Trawas itu. Apa yang saya lakukan? Ya enggak ada, ya cuma berdoa, baca Alkitab. Wong hati saya enggak srek sian. Meskipun sudah dikasih firman Tuhan sebelumnya, enggak srek saya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saudara. Dia punya villa itu tingkat ya. Saya hari itu ada di tingkat yang rodo atas. Saya keluar aja, lihat karena di belakang villa itu bukit ya, kosong bukit begitu. Saya berdiri aja di situ. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak lama, pelangi muncul double. Satu pelangi, atasnya ada lagi pelangi. Seumur hidup dari saya lahir, tidak pernah lihat pelangi double. Saya itu cuma lihat pelangi ya mek satu itu tok itu loh yang warna-warni. Ini double warna-warni, saudara. Saya lihat gitu dua, double. Itu hati saya baru merasakan apa artinya sembuh dari luka. Karena Tuhan kemudian ingatkan saya, ingat pelangi waktu Nuh. Itu tanda bahwa aku akan selesaikan. Lah cuma kan Tuhan tidak ngomong saya, nyelesaikan apa nih sing diselesaikan, iya kan? Tuhan kan tidak ngomong, pokoknya masalahmu selesai. Nah pikiran saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan memang bisa menyelesaikan apa? Ya macam-macam, ya perasaan saya bisa disembuhkan, selesailah sudah. Pokoknya saya bisa ikhlas kan selesai, kan begitu. Karena Tuhan tidak ngomong, cuma pelangi itu mengingatkan saya tentang Nuh, ini akan selesai. Wah hari itu saudara, lihat pelangi double baru pertama kali seumur hidup confirm. Tuhan datang segera dalam hidupku dan dia sembuhkan lukaku. Akhirnya besok saya pulang tinggalkan Trawas. Karena hati saya jauh lebih baik. Jauh lebih siap. Apapun. Mau ini anak ndak sekolah ya wis, ini kehendak Tuhan. Saya tahu ya, pendeta yang tidak gampang-gampang langsung terima kehendak Tuhan gitu kan. Ya bergumul. Ya, saya pulang dari Trawas itu.
Tapi hati saya jauh lebih baik sembuh luka saya, karena Tuhan sembuhkan dengan pelangi double itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu luka hatimu sedalam apa, kekecewaanmu sedalam apa, kemarahanmu terhadap situasi, termasuk terhadap Tuhan, separah apa saya tidak tahu. Tapi kalau engkau ingin sembuh luka di hatimu, panggillah dia. Biar dia ajak makan. Dijak makan tok lo sembuh, saudara. Ini para murid sembuh karena dijak makan tok. Ya Tuhan punya cara untuk ngajak saudara makan. Iya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan? Yesus memberi jawaban. Lukas 24:39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu itu tidak ada daging dan tulang. Mereka kan hantu. Yesus ngomong, enggak, ini bukan hantu. Pegang nih, ono daging, ono tulangnya enggak. Hantu itu enggak ada tulang, enggak ada daging. Setelah itu dijak makan. Memberi jawaban. Ya, Tuhan memberi jawaban, kepastian kepada para murid pada hari itu, saudara, bahwa dia bukan hantu, dia adalah Tuhan. Yesus ingin memberikan sesuatu yang benar-benar baru kepada mereka pada hari itu. Saudara, kebangkitan Yesus membuat kita kadang memang harus menguburkan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Injil. Dan jawaban Yesus ini memberikan konfirmasi bagaimana dia segera datang, itu dia lakukan, menyembuhkan luka, iya. Dan yang ketiga adalah konkretnya apa? Seperti tadi saya bilang sama saudara, pelangi, iya, itu membuat saya sembuh. Diingatkan tentang Nuh, bahwa akan selesai. Pastinya selesai, bentuknya seperti apa, saya kan belum tahu. Tapi Tuhan itu gak nanggung loh kalau ngerjain apa yang dia harus kerjakan untuk kita, ya. Suatu saat saya terima telepon dari seorang teman. Dalam ngobrol-ngobrol itu saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba tanya anak saya nomor 1. Dia tanya, anakmu yang nomor 1 sekarang di mana? Saya bilang kalau sekarang di rumah. Loh, katanya sekolah di luar, dia tanya begitu. Iya, tapi sekarang di rumah. Libur tak? Enggak, saya bilang. Lah terus lapo di rumah kok nggak sekolah? Aduh, ditanya kejar terus, saudara, saya mau ngomong apa coba? Mau bohong atau mau jujur? Karena dia teman baik, akhirnya saya jujur cerita. Anak saya nomor 1 ini beasiswanya di stop karena ada satu mata kuliah gak cukup nilainya, saya bilang. Lah terus dia tanya begitu. Ya terus ya enggak tahu, saya bilang. Terus saya enggak tahu. Pokoknya ya wis beasiswanya stop, ya dia di rumah sekarang. Anak saya juga stres loh, saudara. Sampai dia bilang sama saya, aku tak ke Afrika dia bilang begitu. Saya bilang, lu ngapo mau ke Afrika kok? Saya bilang, aku mau jadi volunteer tak jagai badak aja di sana. Dia bilang begitu loh. Kan frustasi dia juga. Aku tak jaga gajah aja di Afrika, volunteer. Nek volunteer kan dikasih makan toh, Dad, dia bilang begitu. Aduh, saya bilang. Ya teman saya tanya, terus anakmu di rumah ngapain? Dikejar terus begitu, saya cerita. Sekarang lagi ndak kuliah. Opo? Oh ndak kuliah. Beasiswanya stop, nilainya kurang. Lalu dia bilang, suruh dia lanjut sekolahnya. Aku tak bayari. Aku yang bayar. Suruh dia balik ke Korea. Bilang sama kampus, saya yang akan bayar. Aduh, saya bilang. Saudara paham itu? Ketika dia sudah kembali ke kampus, mungkin 2 semester atau 1 semester. Kampus itu butuh orang
ada yang mewakili mahasiswa yang dapat beasiswa untuk memberikan kesaksian atau sambutan. Lah anak saya dihubungi kampus, kamu ya yang nanti kasih kesaksian sama sambutan. Anak saya bilang apa? Lah, wong beasiswa aku wis di stop kok saya yang suruh kesaksian, sing disaksikno opo? Dia bilang begitu. Terus yang hubungin dia itu kaget, loh beasiswamu di stop? Iya, dia bilang. Sik, tak lihat dulu, dia bilang begitu. Nah kebetulan waktu masa itu, peristiwa itu, dia semester depan harus ke Amerika. Amerika lebih mahal kan, dia harus ke Amerika setahun. Nah orang ini yang bilang sik tak cek itu, kemudian hari berikutnya ngomong, beasiswamu dibalik no, kamu kasih sambutan. Saudara tahu, saya itu kayak orang kalau pertama bingung dalam kegelapan, ini yang kedua bingung kayak mau kirangi kayak apa, saya itu tidak tahu lah. Beasiswanya dibalikin. Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Apakah dia lihat kemudian nilai yang sudah dibayarin teman saya itu nilainya bagus, dilihat lagi oke, balik nol lagi, saya tidak tahu. Tapi ya itu kenyataannya dibalikin. Dan anak saya selesai di program itu, selesai. Sekarang sudah menikah, dia sudah bekerja, lagi berpikir untuk merintis bekerja sendiri. Tuhan Yesusmu itu hebat. Tuhan Yesusku hebat. Kau punya masalah, dia datang segera. Maka itu hatimu lah yang harus dijaga supaya ngeh. Ojo nanti sudah didatengin merasa nggak didatengin. Tuhan mau sembuhkan luka, tapi nggak cukup sembuhkan luka. Dia mau pastikan bahwa semuanya baik. Itu Tuhan kita. Hebat ya, punya Tuhan Yesus itu hebat ya. Ya, itu hidup kita di tangan Dia, saudara. Dia tidak berkewajiban, tapi Dia tahu yang terbaik untuk kita. Maka jangan dituntut bahwa Dia seolah-olah punya hutang karena engkau sudah berdoa begini, karena engkau sudah pelayanan rajin. Jangan jadikan Tuhan seperti punya hutang. Dia tidak berkewajiban, tapi Dia tahu apa yang akan Dia berikan untuk kita. Karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang cinta kita, Bapa yang tidak akan biarkan kita sendiri dalam ketakutan, kegelisahan, dan kekecewaan. Dia mau sembuhkan kita. Bagi saya sembuh luka itu penting. Anggur yang baru harus ditaruh di kantong anggur yang apa? Yang baru. Berkat anggur yang baru ditaruh kantong yang lama, apa yang terjadi? Jebol. Maka luka disembuhkan oleh Tuhan itu penting, itu kantong baru. Makanya berkatnya datang enggak bocor, enggak terbuang. Itu sebabnya kenapa Tuhan tertarik lebih dulu betulin yang rohani. Supaya kalau doamu dijawab, engkau tidak seolah-olah menjadi orang yang punya peran untuk mendapatkan jawaban doa. Kalau doamu tidak dijawab seperti yang kau mau, engkau tidak jadi orang yang putus asa. Itu kantong baru. Maka itu kenapa Tuhan concern dengan rohani kita. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Tidak membebaskan bangsa Israel dari Romawi, tapi menyelamatkan mereka secara rohani. Karena itu
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu Tuhan. Prinsip kita mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, mengagumi Tuhan kita, dan berikan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Biar Dia yang mengatur dengan baik. Mari kita berdoa. Biarlah belas kasihan-Mu selalu menjadi bagian kami, ya Tuhan, yang membawa kami bertumbuh dalam hidup takut akan Tuhan. Bahwa kami mengasihi-Mu lebih sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam keadaan takut, susah, gelisah, Engkau segera datang, tidak pernah menunda untuk menemui kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh menyembuhkan luka. Dan Kau juga memberikan kepastian bagaimana menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih banyak untuk anugerah dan belas kasihan-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh menjadi seorang Kristen yang selalu tahu diri bahwa semua prestasi yang boleh kami kerjakan, apakah itu pelayanan, rajin berdoa, tidak boleh membuat Tuhan dalam posisi berhutang kepada kami. Karena Engkau adalah segalanya. Dan apapun yang Kau kehendaki dan rancangkan, itulah yang terbaik yang akan Kau genapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Adi Sugianto yang telah menyampaikan firman. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kemudian maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini Tuhan telah datang mendekat kepadamu. Dia tahu hatimu, Dia tahu perjuanganmu, tapi yang Dia minta hanyalah satu, yaitu kita percaya. Percaya bahwa kebangkitannya juga adalah kemenangan kita. Mari kita responi firman Tuhan dengan memuji dan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Kita nyanyikan pujian Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak
warta jemaat ya. Jadi mengingatkan kita ada bazar misi di depan. Jadi setelah ibadah jemaat bisa mengunjunginya, bertanya-tanya untuk berpartisipasi dalam pelayanan misi. Selanjutnya nanti setelah ibadah, bagi yang tertarik untuk melayani di paduan suara, kita ada latihan setiap hari Minggu, setiap jam 10:30 hingga jam 11:30, jadi 1 jam di ruang sekolah minggu belakang. Tanggalnya 1 pas hari buruh ya. Tiada ragu lagi. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang hidup, kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pengorbanan-Mu. Apa yang kami miliki tak sebanding dengan anugerah-Mu yang begitu besar, namun kami memberi dengan hati yang penuh cinta. Terimalah Tuhan setiap talenta yang kami bawa ke hadapan-Mu. Gunakan semuanya untuk pekerjaan kerajaan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih kebangkitan-Mu. Berkatilah tangan yang memberi, dan kiranya tingkap langit terbuka atas jemaat-Mu ini. Biarlah hati kami penuh semangat memberi, seperti Engkau telah memberikan diri-Mu sepenuhnya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, saya ingin menyambut terlebih dahulu, apakah ada di antara kita yang hadir saat ini baru pertama kali hadir? Mungkin bisa angkat tangan atau berdiri biar kami sambut. Ada di belakang, satu. Kita boleh beri aplaus bersama-sama untuk sambutan. Ya, selamat datang dan juga beribadah di GKT Citra Raya. Kemudian adakah lagi Bapak Ibu? Ya, nanti kalau misalnya malu untuk menunjukkan diri, bisa memperkenalkan diri di dalam tim Asher supaya bisa disambut lebih lanjut. Terima kasih kesetiaan Bapak Ibu yang boleh setia beribadah dan melayani di GKT Citra Raya.
Terima kasih juga untuk seluruh pelayan ibadah hari ini, tim PAW, multimedia, asyar, majelis, dan segenap hamba Tuhan juga. Secara khusus bagi Pendeta Hadi Sugianto yang sudah melayani firman Tuhan. Kemudian tadi pagi ada penerjemah Losa Satrio bersama Ibu Satrio juga. Dan kita semua yang boleh melayani, kiranya dalam setiap pelayanan yang kita lakukan boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya hanya ingin menekankan beberapa rangkaian acara. Kami segenap hamba Tuhan dan juga majelis pengurus sangat rindu Bapak Ibu bisa hadir juga dalam persekutuan hari Rabu. Kalau dibandingkan jumlahnya dengan ibadah minggu, itu jomplang gitu Bapak Ibu ya. Lebih banyak ibadah minggu yang hadir, tetapi persekutuan Rabu seringkali jumlahnya cuma sekian persen gitu ya. Kami berharap bisa partisipasi, tidak hadir hanya hari Minggu, tapi Bapak Ibu bisa hadir juga dalam persekutuan Rabu. Dan untuk Rabu ini temanya menarik Bapak Ibu, litos trotos. Nah ini tadi di KO1 saya bilang ini apa sih, makanan apa sih, atau mau ada produk apa yang diperkenalkan nanti bersama dengan Pendeta Edi Untoro. Silakan hadir pukul 7 malam, Bapak Ibu sangat diharapkan kehadirannya. Kemudian yang kedua, saya ingin menekankan untuk acara 1 Mei, itu FSE. Ya, bagi Bapak Ibu yang masanya sama seperti saya, kegiatan FSE itu Fit Fun, Faithful, dan Family. Di sini tadi saya ada pesan sponsor, hari ini pendaftaran terakhir ya, benar ya panitia. Hari ini pendaftaran terakhir, Bapak Ibu ini adalah acara kumpul keluarga Citra Raya. Gitu ya, mungkin selama ini kita beribadah tapi tidak saling mengenal, selama ini mungkin melihat pelayan-pelayan ibadah depan tapi tidak saling mengenal gitu ya. Pakailah kesempatan ini untuk kumpul bersama. Kalau kita tidak ada jadwal tanggal 1 itu tanggal merah, silakan untuk join. Pendaftarannya hanya 25.000 gitu ya. Dan hari ini terakhir. Di sini acaranya apa saja? Jalan sehat. Enggak terlalu jauh-jauh, enggak sampai ke daerah timur sana ya, Bapak Ibu, cuma di barat sini ya, supaya kakinya enggak ini ya, enggak capek. Kemudian ada games. Gamesnya itu tidak hanya untuk youth, ada untuk sekolah minggu, ada untuk yang dewasa juga ada games. Jadi nanti akan dibagi dalam kelompok-kelompok usia. Nah, menarik ada door prize. Door prize-nya konon katanya enggak kaleng-kaleng ya. Jadi silakan boleh hadir. Kemudian yang menarik juga Bapak Ibu ada cooking demo. Ini juri MasterChef Citra Raya yang akan mengajari kita gitu ya. Ini masakannya juga masakan yang seringkali mungkin kita makan. Ada steam cheesecake sama cheesy chicken cordon bleu. Jadi akan diajarin cara bikinnya. Nanti juga bersama-sama menikmati hasilnya seperti apa gitu ya. Kalau ada kasinan atau kemanisan ya kita makan bersama-sama, menikmati bersama-sama. Tapi yang terpenting hadir Bapak Ibu. Kemudian akan ada pemilihan dress code terbaik. Ini tulisannya memang di warta cuma warna merah, tapi saya tadi konfirmasi ternyata yang paling merah, rambutnya mau dicat merah boleh, kacamatanya atau softline-nya mau diganti warna merah boleh, bajunya merah, jam tangan merah, kalungnya merah atau apa. Yang terpenting jangan kulitnya dicat merah ya Bapak Ibu. Jangan seperti manusia silver. Jadi merah yang terbaik, terbanyak, terkinclong itu katanya nanti akan jadi pemenang. Jadi kita enggak imlekan tetapi kita dress code-nya merah. Jadi silakan yang paling merah nanti bisa menjadi pemenang. Ini boleh ajak kerabat, kalau Bapak Ibu punya kerinduan mengajak orang-orang di sekitar kita, kerabat kita yang belum mengenal Kristus, pakailah kesempatan ini menjadi media untuk penginjilan juga. Jadi melalui kegiatan-kegiatan fun kita bisa memperkenalkan Kristus juga. Akan ada renungan-renungan singkat dalam tiap segmen usia, jadi tenang saja Bapak Ibu, semuanya akan kebagian happy-nya, kebagian fun-nya gitu ya. Jadi silakan untuk daftar. Kemudian selanjutnya perlu diketahui hari ini Pendeta Emil tidak berada di tempat karena melayani di pos PI Mimbu. Untuk selanjutnya beberapa warta lainnya Bapak Ibu dapat perhatikan di warta jemaat dan juga selamat ulang tahun untuk beberapa nama-nama tadi yang sudah disebutkan. Mari kita akan berdoa syafaat, kita akan doakan untuk rangkaian acara di GKT Citra Raya, kita juga doakan untuk acara sinode dan juga bangsa dan negara. Mari kita ambil sikap berdoa, kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau, dan pada saat ini kami mau secara khusus untuk berdoa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan boleh semakin menambahkan hikmat, Tuhan boleh berkati dalam setiap pekerjaan, dalam studi mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa secara khusus, mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kami yang mengalami lemah tubuh, ada yang tidak bisa hadir dalam ibadah. Kiranya Tuhan tolong diberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk rangkaian acara Persekutuan Doa Rabu. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk acara 1 Mei, untuk acara keluarga bersama. Kami berdoa juga secara khusus untuk pembinaan pelayan ibadah 11 dan 12 Mei mendatang. Kami juga berdoa untuk Basar Misi yang sudah mulai berlangsung hari ini, dan teman-teman tim misi juga mempersiapkan untuk perjalanan mission trip ke Palangkaraya juga. Tuhan kiranya tolong. Kami berdoa juga Tuhan untuk beberapa rangkaian acara sinode, ada camp musik tanggal 1 sampai 3 Mei, camp anak sinode, dan juga camp DKRP pada bulan Juni mendatang. Kiranya Tuhan tolong juga setiap rekan-rekan, biarlah melalui momen ini semakin banyak jemaat GKT yang boleh saling mengenal, saling boleh melayani satu dengan yang lain, dan Tuhan yang boleh pakai acara-acara ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk beberapa pergumulan lainnya. Kami terus berdoa untuk segenap hamba Tuhan, majelis, pengurus yang ada, Tuhan berikan kesatuan hati. Kami teringat juga dengan bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk setiap presiden, wakil presiden bersama dengan jajaran menteri, dan juga tingkat dalam wali kota, gubernur. Tuhan kiranya berotoritas terhadap pemimpin-pemimpin negara kami, supaya diberikan hikmat, supaya mereka juga dipakai Tuhan untuk membawa kesejahteraan kepada setiap masyarakat Indonesia. Kami terus berdoa bagi pemulihan perekonomian di Indonesia. Kami juga berdoa untuk toleransi antar umat beragama dan keamanan-keamanan yang ada, supaya semuanya itu boleh terjaga di dalam otoritas Tuhan. Kami berdoa juga, mungkin ada beberapa daerah yang harus berduka karena bencana, kehilangan, ada yang sakit juga. Tuhan tolong dalam bencana-bencana yang terjadi di beberapa wilayah, supaya Tuhan pegang kendali. Tuhan, ada pokok-pokok doa lainnya yang mungkin tidak terkatakan pada pagi menjelang siang hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak tidur, tetapi Tuhan Maha Pendengar, Tuhan Maha Kasih, Maha Penyabar juga, dan Maha Kuasa. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap di dalam naungan dan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mau mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kita pujikan pujian doksologi, kemudian untuk doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Hadi. Kekasih Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati dan melindungi setiap engkau. Kiranya Allah Tritunggal itu berkemurahan menyinari setiap engkau dengan wajahnya, dan Allah Tritunggal itu juga berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, supaya sungguh di dalam hidupmu tumbuh kerinduan yang besar untuk mengenalnya, dan engkau boleh menerima banyak berkat dari setiap hal yang kau kerjakan dan lakukan, dan penghiburan damai sejahtera hikmat sorgawi senantiasa menyertai dan menjadi bagian di dalam kehidupanmu, sehingga semua tantangan kesulitan yang kau hadapi, engkau tahu bagaimana menyelesaikan semuanya. Amin.
Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.